seterusnya tidak ada lagi yang terlambat ya, karena hari ini tadi baru berapa orang tuh? Baru 2 orang tuh yang ada jam 10.15. Yang lainnya terlambat semua nih. Ya. Yang pertama untuk sebelum kita masuk ke materi ya. Jadi di Google Classroom saya lihat dari teman-teman semua sudah memasukkan yang tugas individu yang untuk perbaikan dari UTS. Saya lihat. Nah, catatan saya ada beberapa ya. Yang pertama ada Hanif Muhammad Sofi nggak ya? Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa ini dia nggak mengirimkan? Ada Hanif? Oh gitu. Kenapa gitu? Ini angkatan kalian bukan? Kalian angkatan? Oh gitu. I see. Cukup berat juga ya. Jadi dia di seluruh mata kuliah ya, tidak ikut ya? Iya Pak, rata. I see. Mungkin informasi yang kami terima itu awalnya sakit Pak, orangnya itu sakit-sakitan gitu. Oh gitu. Terus terkonfirmasi lagi. I see. Di UTS juga tidak ada ini info yang bagus dari dia. Kayak itu yang pertama ya. Lalu untuk yang di tugas individu ada beberapa yang memberikan ke saya dalam bentuk zip, kemudian RAR ya, jadi isinya lengkap gitu. Pertama saya apresiasi dulu karena itu kan sepertinya teman-teman yang memberikan menggunakan dataset yang berbeda dari yang ada di UTS gitu ya. Itu saya apresiasi karena berarti nanti mungkin nilainya akan beda. Tapi karena ini di Google Classroom ya, cukup sulit bagi saya untuk mengoreksi yang modelnya adalah selain PDF gitu. Nah, jadi kalau kan saya apresiasi gitu. Jadi untuk yang sudah menyetorkan dalam bentuk zip maupun dalam bentuk RAR, saya apresiasi. Tapi saya sebenarnya sebagian sudah saya cek. Nah, tapi saya minta untuk teman-teman untuk yang di tugas individu ini hanya ada satu file yang dikirimkan, yaitu satu bentuknya PDF gitu ya. Jadi yang teman-teman yang menyetorkan bukan dalam bentuk PDF satu file saja ya. Saya lihat ada yang PDF-nya 2 file gitu ya, mungkin satu yang utama kemudian satu lagi lampiran. Nah, saya berikan kesempatan untuk hari ini gitu, tolong diperbaiki lagi yang tidak mengirimkan dalam bentuk PDF satu file gitu, sehingga memudahkan untuk saya mengoreksi semuanya. Beberapa sebagian sudah saya cek gitu ya. Nah, yang lain-lain ini agak kesulitan saya kalau untuk bentuknya bukan PDF. Termasuk yang menyetorkan dalam bentuk Word. Apapun lah yang teman-teman kirimkan gitu. Untuk tugas individu ini dan tugas-tugas yang lain nanti kemudian itu jika ada, saya harapkan formatnya nanti dalam bentuk PDF satu gitu, satu file saja gitu ya, supaya saya ngoreksinya lebih cepat gitu loh. Kalau ya bisa, cuman jadinya lama gitu, dan yang dirugikan kan akhirnya kalian ya. Kalau saya ngoreksinya lama kan yang dirugikan kalian. Jadi nanti saya beri kesempatan untuk hari ini, silahkan yang belum belum PDF dan satu file, tolong diperbaiki. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, saya sebenarnya ingin
nguji coba ya, maksudnya bagaimana sebenarnya yang terbaik untuk kita perkuliahan ini. Apakah seperti biasa gitu ya? Seperti biasa kan saya berikan videonya dalam bentuk YouTube dan slide-nya gitu ya. Terus kemudian saya kasih kalian teman-teman kesempatan sekitar 1 jam sampai 1,5 jam untuk menonton gitu ya. Baru kita ada sesi Zoom untuk tanya jawab gitu ya. Nah, apa namanya, hari ini tadi saya coba untuk kita sesi Zoom dulu ya, sesi Zoom dulu, baru kalian boleh lah kalau ada yang belum nonton boleh nonton gitu. Nah, kira-kira mana yang paling bagus? Mungkin sekarang ada yang pertanyaan dulu deh terkait dengan a priori maupun FP Growth maupun di Association Rule secara umum. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang sudah nonton? Sudah, Pak. Ya ada. Sudah, Pak. Ada, Pak. Sudah ya. Ya. Saya tahu beberapa di antara kalian menjadi pengurus juga di TKL, jadi saya pikir juga lumayan sibuk ya. Oke, mungkin ada yang pertanyaan dulu deh terkait dengan ini association rule dan frequent pattern mining. Jadi sebenarnya menurut GBPP, frequent pattern mining dan association rule ini akan di-cover dalam 2 pertemuan sebenarnya. Ya, jadi pertemuan sekarang itu hanya untuk konsep dasar association rule dan a priori saja. Kemudian pekan depan itu harusnya hanya untuk FP3 dan FP growth gitu. Tapi saya pikir karena sebenarnya konsepnya simple ya. Ya, a priori kemudian FP3 dan FP growth itu tuh super simple sekali gitu. Jadi saya mengcovernya dalam 1 pertemuan gitu. Harapan saya teman-teman akan lebih banyak praktek gitu. Nah, jadi saya sudah menyiapkan kuis gitu ya, terus kemudian juga saya sudah menyiapkan beberapa dataset yang teman-teman bisa gunakan untuk berlatih gitu ya. Nah, awalnya saya lihat saya ingin memberikan kuisnya hari ini tadinya ya. Tapi saya lihat di tugas saya seperti biasa, saya akan selalu memberikan reward gitu ya kalau teman-teman partisipasinya di dalam kelas ini bagus gitu. Dan saya lihat di tugas individu teman-teman mengerjakannya bagus gitu ya. Jadi sebagai rewardnya untuk kalian, saya berikan kalian kesempatan gitu. Kuisnya mau hari ini ya atau minggu depan. Silakan. Ada yang mau komen? Untuk kuisnya bentuknya kayak gimana, Pak? Kita rahasia dong. Rahasia. Gimana? Sekarang atau minggu depan? Minggu depan aja, Pak. Minggu depan aja, Pak. 2 orang, 3 orang. Minggu depan aja, Pak. Minggu depan, Pak. Minggu depan, Pak. Minggu depan. 6, 7, 8, Minggu depan. 9, 10, Minggu depan, Pak. Minggu depan, Pak. 11, 12, Minggu depan, Pak. 13 ya, 14, Minggu depan, Pak. 15, Minggu depan, Minggu depan, Pak. 16, 17, 18, Minggu depan, Pak. 19. Oke, sudah mayoritas. Oke, berarti Joe Biden menang ya. Sudah mayoritas. Oke, jadi minggu depan. Oke, kalau minggu depan berarti hari ini harusnya sesinya hanya untuk tanya jawab sih ya. Terkait dengan yang association rule itu yang sudah saya kirimkan videonya. Yang sudah nonton dan nggak di skip. Ya, silakan. Mau bertanya. Ya, silakan. Bentar, ini saya kok nggak kelihatan yang raise hand ya? Ya, silakan. Siapa ini? Tadi nggak. Nabila, oke. Silakan Nabila. Yang di PPT itu, yang di bagian implementation a priori. Ya. 19. Nah, itu kan di kandidatnya itu untuk mau nemuin yang item set keempat itu kan ada 2 kandidat ABCD sama ACDE. Ya. Sedangkan saya lihat dari L3 itu
Itu ABCE kenapa nggak jadi kandidat ya Pak? Apa urutan itu diperhatikan? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi saya ingat saya jelaskan di dalam video ya. Kenapa? Sebentar, saya share dulu ya kalau gitu ya. Sebentar. Bentar, belum muncul nih. Oke, ini dia. Oke. Ini ya, Nabila ya. Betul ya? Iya Pak. Ya. Nah, jadi di pertanyaan kan yang ini ya, kenapa yang ini ya ABCD tadi ditanyakan apa ABCD kenapa harusnya bisa jadi ada E-nya ya, ABCDE ya atau gimana? Bukan, Pak. ACDE. Itu kan hanya ada 2 kandidat. Sedangkan kalau misalnya dari gabungan itu tuh saya nemu ABCE. Tapi kenapa nggak dimasukin? Apakah harus berurutan? Nah, kalau ABCE ya kan, BCE-nya kan nggak ada, betul nggak? Ya, jadi apa namanya di sini kaitannya dengan apakah dia ada prinsip yang sudah saya jelaskan, seingat saya di sini. Nah, nih a priori pruning ya. Di sini jika ada item set yang dia itu tidak frequent ya, maka supersetnya harus tidak frequent juga, betul ya? Jika ada salah satu saja dari apa namanya item set itu yang tidak frequent, maka supersetnya tidak frequent gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita dari sini, kalau mau membuat apa namanya, kan kita berarti kan harus dilihat ya di sini ya, apa namanya ABCE ya, ABCE, BCE-nya sendiri tidak frequent gitu, sehingga ABCE otomatis tidak akan frequent. Bisa kita tes, bisa. Jadi maksudnya apa namanya ABCE bisa menjadi kandidat, tapi tidak akan frequent gitu. Nah, karena tidak akan frequent, makanya tidak masuk gitu. Sedangkan yang ABCD, nah dia masuk gitu. Itu saya ingat sudah saya jelaskan di video juga. Gimana Nabila? Jadi intinya kenapa ke ABCE itu tidak masuk, karena BCE-nya sendiri itu dia tidak frequent gitu, sehingga apa namanya super pattern-nya itu bisa kita generate, tapi sudah akan menjadi bahwa dia nanti tidak akan frequent gitu. Gimana Nabila? Saya kira soal yang nyari itu masuk di bagian pruning. Soalnya kan yang ACDE ini kan di remove karena kayak yang tadi kasusnya kayak ABCE, BCE-nya nggak ada. Kalau yang di ACDE, AD-nya nggak ada. Nah, jadi saya kira itu masuk di pruning. Betul. Bisa joining, kenapa nggak ada ABCE gitu? Betul. Jadi apa namanya di sini yang ini kan apa namanya dari L3-nya dulu nih ya, yang dari L3 ya, kandidat yang apa namanya ada di L3-nya. Sekarang katakanlah misalnya ABCD, ABCE. ABCE itu dia joining dari apa dan apa? Dari ABCE. Dari ABC sama ACE. ABC sama ACE ya. ABC sama ACE. Nah, oke. ABC sama ACE.
itu sebenarnya bisa kita generate. Betul sekali, di sini bisa kita generate. Tapi kalau misalnya nanti kita pruningkan, itu jadi dia akan hilang juga gitu loh. Nah, tadi makanya saya jelaskan kalau betul bahwa ABCE itu bisa menjadi kandidat gitu, tapi in the end gitu ya, nanti di akhir itu nanti dia juga akan tidak frekuen gitu. Makanya memang tidak saya masukkan ke dalam contoh gitu loh sejak di awal gitu, karena nantinya dia juga akan tidak frekuen gitu. Pak, boleh tambahin Pak ya? Ya, ini ya silakan. Berarti self join-nya ini kombinasi dari, maksudnya Nabila itu mungkin kan berarti Betul, tetap paham. bisa buat gitu Pak. Ya, betul. Tentunya ketika di pruning kan nggak ada ABE. Betul. Kayak gitu Pak. Betul. Ya, yang disampaikan Azam betul. Ya, kalau yang dimaksud Nabila seperti itu, ya bisa. Jadi untuk di self joining sebenarnya bisa saja kita memunculkan ABCE gitu. Karena dia kan hanya mengkombinasi ya, menjoin antara yang ada di L3 dan L3 lagi. Tapi memang tidak saya berikan contoh di sana karena nanti juga akan tidak frekuen gitu, kita pruning gitu di sana. Gitu mungkin Nabila. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Saya Pak. Silakan Nisa. Untuk menentukan frekuen itu kan perlu ditentukan minimum supportnya. Betul. Nah, itu tuh minimum support itu terserah kita mau berapa, ataukah ada kriteria-kriteria untuk menentukan minimum support yang baik gitu Pak? Oke. Nah, bagus juga nih pertanyaannya. Jadi ada dua kriteria di mana kita bisa menentukan frequent support. Kriteria yang pertama itu diasumsikan kita seorang expert judgment ya. Jadi di sana kita sudah bisa menilai bahwa sesuatu itu secara make sense dia frequent. Oke, saya beri contoh misalnya begini. Teman-teman kehadiran di perkuliahan misalnya, di perkuliahan ya, dalam 1 minggu ada berapa perkuliahan kalian dalam 1 minggu? 6 ya. Oke, dari 6. Kalau seseorang dalam 1 minggu hanya hadir sekali saja, apakah sudah disebut sering? Frequent itu kan dalam bahasa Indonesia kan sering ya. Ya, jadi karena sering dan frequent itu kan sesuatu yang relatif ya, jadi kan harus kita batasi. Nah, apakah seseorang yang hanya hadir sekali itu kita sebut sebagai sering? Enggak. Belum ya, oke. Kalau misalnya 2 kali? Belum juga Pak, karena kurang dari 50%. No. Nggak usah bawa persen dulu. Ini masih expert judgment nih, belum ada ini. Jadi masih hanya menggunakan sense ya. Yang kalau misalnya 3 kali, menurut kalian? Belum. Oke. 4 kali menurut kalian. Ini menurut kalian. Jadi nggak usah pakai persentase. 4 kali. Belum juga. 5 kali. Nah, lumayan Pak itu. Lumayan. Oke. Nah, ini saya hanya bertanya mengenai sense. Ya, sense. Saya tidak bertanya tentang persen gitu ya. Artinya apa? Artinya menurut kalian itu 5 yang minimal menjadi frequent, 5 dibagi di 6 gitu ya. Ini versi teman-teman 3 SD2. Kalau saya bertanya pada anak-anak Trisakti, mungkin menurut mereka nggak seperti itu. Paham ya? Nah, karena dalam konteks teman-teman di STIS gitu ya, kehadiran itu sangat penting. Kita nggak bicara data nih, kita nggak bicara data karena di dalam data mining kita harus berorientasi pada goal apa yang akan dikejar ya. Nah, di STIS itu konteksnya kehadiran itu penting, sehingga 5 itu menurut kalian adalah lebih yang make sense untuk disebut sebagai sering gitu ya. Nah, jadi jangan lupa konsep dari seringnya ini kita ingin mencari pattern yang betul-betul important gitu ya, betul-betul penting gitu. Nah, penting itu kan tergantung konteksnya ya. Nah, konteksnya di sini di STIS kehadiran itu tuh sangat-sangat penting, sehingga 5 itu menurut kalian itu sudah bisa dianggap frequent, kurang dari itu belum. Nah,
Padahal dengan yang sama gitu ya, absensi yang sama gitu, mungkin mahasiswa di Trisakti atau mungkin mahasiswa di Universitas Pancasila mungkin punya pendapat yang berbeda gitu ya. Bisa aja 3 gitu, menurut mereka sudah cukup lah gitu ya, atau 2. Nah, ingat di sini saya tidak berbicara kuantitas sama sekali, hanya kualitas. Oke ya. Nah, kualitas ini ditentukan dengan konteks. Nah, ini yang disebut sebagai expert judgment. Nah, itu hanya bisa diperoleh ketika teman-teman memang ada di bidang tersebut gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah dengan menggunakan kuantitas. Nah, di kuantitas ini kalau teman-teman masih ingat dengan Gaussian distribution ya, distribusi normal ya. Dalam distribusi normal, kalian lihat bahwa di sebelah kiri itu adalah yang nilainya rendah, betul ya. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya itu yang nilainya ekstrim tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang di tengah-tengah ya, mayoritas itu adalah yang nilainya itu di tengah-tengah lah ya, atau sebagai mediocre. Jadi bell curve atau normal distribution. Nah, di sini teman-teman sudah bicara tentang kuantitas gitu. Jadi dia nanti secara relatif mana yang akan masuk di kelompok yang kiri gitu ya. Jadi dalam penentuan untuk minimum support itu yang betul sebenarnya adalah kita dengan melihat di threshold di Gaussian distribution-nya, di distribusi normalnya gitu ya, sehingga kita bisa memotong mana si distribusi data tersebut sudah menunjukkan dia yang ada di sisi kanan gitu. Nah, jadi ada 2 hal itu yang bisa ditetapkan. Cuman biasanya di dalam soal, dan karena saya sebenarnya tidak ingin kalian itu hanya terpaku pada apa yang ada di soal, tapi bagaimana dari minimum support itu diperoleh. Ada 2 hal tadi, yang paling utama sebenarnya adalah dari yang tadi itu dengan menggunakan distribusi normalnya ya. Jadi mana yang ekstrim tertingginya gitu yang bisa kita ambil gitu di sana. Nah, kalau misalnya di dalam banyak aplikasi di association rule itu biasanya yang dipakai hanya merupakan best practice, artinya katakanlah misalnya 50% gitu ya. Nah, sebenarnya 50% itu tidak bisa kalian gunakan begitu saja. Oke, katakanlah misalnya gini. Contohnya, kalian menganalisis data transaksi dari Shopee atau Tokopedia, oke? Shopee atau Tokopedia, misalnya gitu ya. Nah, menurut kalian itu jika seseorang sudah membeli sebuah produk, gitu ya, sebuah produk dalam 1 hari itu produk itu tersebut terjual sebanyak 500 penjualan gitu, itu sudah dianggap frequent. Ya, itu kalau star seller atau power merchant itu make sense gitu ya. Tapi katakanlah misalnya itu kalian aplikasikan pada yang seller yang lebih rendah, kan tidak akan make sense lagi gitu loh. Kenapa? Ketika kalian memplot distribusi masing-masing produk tersebut gitu ya, frekuensi pembeliannya, kalian akan tahu di mana posisi 500 tadi itu membaginya gitu. Jadi kalau membaginya itu masih di frekuensi yang terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak yang produk yang akhirnya masuk ke dalam ini frequent item set, percuma gitu. Karena tujuan dari frequent item mining ini tujuannya adalah membuang data-data yang dianggap tidak penting gitu. Kalian hanya akan fokus pada data yang penting, akhirnya yang sering muncul gitu loh. Nah, jadi kalau kalian misalnya menetapkan katakanlah 50% gitu ya, setelah menetapkan minimum supportnya 50% gitu ya, ternyata data yang tersisa itu masih sekitar 80%-an, berarti masih useless gitu ya, berarti masih perlu ditambah lagi gitu. Nah, jadi ada 2 teknik ya, yang 2 teknik tadi. Yang pertama yaitu secara quality-nya, yang kedua secara kuantitasnya. Itu Nisa, mungkin gimana? Atau mungkin kalau misalnya masih kurang jelas, boleh ditanyakan lagi. Jelas Pak. Oke, yang ada lagi? Kayaknya yang lain mungkin belum belum sempat nonton videonya, nggak ada masalah. Mungkin saya nanti setelah ini nanti akan saya berikan kesempatan untuk kalian nonton gitu ya, terutama untuk persiapan di kuis di minggu depan. Oke, silakan tadi siapa tadi yang mau bertanya? Saya Pak. Silakan Desi, iya. Ya. Kan waktu di video sama di
materi yang di-share Bapaknya kan ada close pattern sama max pattern. Terus habis itu saya Betul. Pak, di contoh di algoritma a priori itu bisa diterapin nggak Pak? Soalnya kan kalau penangkapan saya tuh kalau close pattern atau max pattern tuh kayak lebih ringkas gitu deh. Kata Pak. Iya, jadi apa namanya? Justru sebenarnya untuk a priori ini yang memang karena dia tuh sangat-sangat simpel ya, jadi melis untuk semuanya. Nah, permasalahannya adalah ketika kita melis semua kandidat gitu ya, semua kandidat itu kalau hanya dari 5 saja ya, tadi kan hanya 5 transaksi ya, contoh 5 transaksi. Itu saja sudah cukup banyak tuh ya, dan prosesnya juga lumayan banyak. Karena bayangkan kalau kalian misalnya transaksinya miliaran gitu kan, ya, itu kan pasti akan sangat sulit ya. Nah, dengan adanya apa namanya max pattern dan close pattern, kan bisa sebenarnya kalian meringkas rule apa yang muncul gitu. Nah, caranya kita hanya akan mengambil gitu ya, mengambil yang memenuhi syarat yaitu tadi close pattern sama max pattern. Jadi jawabannya untuk apakah close pattern dan max pattern ini bisa diterapkan, maksudnya dikombinasikan dengan a priori, bisa gitu. Bisa. Saya minta tolong dicontohin yang di a priori algoritma. Contohnya itu loh, Pak. Oke, ya. Jadi sebentar, kemarin di slide nomor ini ya, nomor 17 ya. Nah coba saya share ya. Saya nggak akan pakai contoh yang di di 5 transaksi karena nggak bisa itu kalau itu dipakai sebagai contoh karena itu sudah terlalu ringkas gitu ya. Oke, saya jelaskan dulu supaya kamu dapat bayangan ya bagaimana cara membuat a priori dengan close pattern dan max pattern saja. Oke. Nah, di close pattern ini ya, di close pattern kita kan ada 2 transaksi ya, dari dia membeli produk pertama sampai produk ke-100 dia beli. Kemudian transaksi yang kedua, pembeli kedua, dia membeli produk pertama sampai produk ke-50. Oke? Nah, di sini kita akan mencari mana yang close pattern. Nah, close pattern itu artinya kita bikin tuh frequent item setnya. Ya, kita bikin frequent item setnya. Kita akan masukkan jika tidak ada pola induknya atau super patternnya yang supportnya sama seperti yang pattern yang tersebut gitu ya. Jadi misalnya gini, A1 sampai A100 gitu ya, A1 sampai A100 gitu kan. Ini kan artinya apa? Artinya adalah kalian gitu coba itu dari semua pattern ini gitu ya. Kita coba dia apakah pattern ini close pattern atau enggak gitu ya. Oke, ini pattern pertama. Dia punya induk? Nggak punya. Berarti dia langsung masuk ke close pattern ya. Supportnya ada berapa? Ada 1 karena A1 sampai A100 hanya muncul sekali gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nih A1 sampai A50 gitu ya. A1 sampai A50. Ada induknya itu A1 sampai A100. Tapi A1 sampai A100 supportnya hanya 1 karena hanya muncul sekali ya. Sedangkan A1 sampai A50 muncul di sini dan muncul di sini juga. Berarti supportnya kan ada 2. Oke? Nah, kemudian ada lagi nggak yang ini pattern berikutnya yang bisa kita coba? Let's say misalnya di sini dia ada transaksi lagi misalnya A1 sampai A3 gitu ya. Berarti A1 sampai A3 bisa masuk nggak? Bisa dong. A1 sampai A3 bisa masuk dong. Nah, A1 sampai A3 berarti supportnya berapa? 3. Ya kan? Nah, terus nanti ada lagi yang misalnya katakanlah misalnya ya A49 sampai A52 gitu ya. Bisa masuk nggak? Coba, bisa masuk nggak? Bisa. Kenapa kok bisa? Karena awalnya udah ada yang didefinisikan dulu, Pak.
Jadi Ya, kan, ininya berarti support pattern-nya apa dong? itu ada di 50 sama yang yang awal aja sih. Ya, yang awal saja ya, A1 sampai A100 ya, kan 49 sampai 51 nih, ya kan 49 sampai 51 berarti induknya hanya yang ini nih. Betul kan? Oke ya. Oke, harus konsisten lah ya, harus konsisten bahwa tadi bilang bisa. Oke. A49 sampai A51. Oke. Nah, sekarang induknya ada. Sekarang A49 sampai A51 berapa supportnya? Bapak. Masa 2 49 sampai 51. Berapa? Satu berarti, Pak. Satu kan? Satu. Oke. Kalau satu masuk close pattern nggak? Enggak. Paham ya? Gimana? Jadi sekarang saya punya ada 4 transaksi. Aduh, gimana ya saya nulisnya ya? Katakanlah kalian bayangkan lah ya. Jadi saya punya 4 transaksi tadi kan, A1 sampai A100, kemudian A1 sampai A50, kemudian A1 sampai A4 ya. Kemudian yang keempat adalah A49 sampai A51. Ini kan ada 4 transaksi, tapi yang jadi close pattern hanya 3. Paham ya? 3. Tapi tidak ada support yang hilang gitu. Kita bisa lihat semuanya. Gitu. Ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya close pattern ini dan max pattern juga sebenarnya dia itu hanya kompresi gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya apakah kalian mau pakai a priori, kalian mau pakai FP growth, kalian mau pakai yang lain-lain, nggak ada kaitannya gitu kan. Ini hanya cara meringkas jumlah transaksi gitu. Ya, makanya tadi saya tidak bisa mencontohkan kalau untuk yang ini gitu ya. Karena ini udah cukup ringkas sekali nih. Cukup ringkas sekali gitu ya. Tapi kalau mudah-mudahan kalian bisa membayangkan ya, bisa membayangkan. Jadi close pattern dan max pattern ini bukan sesuatu yang berbeda gitu. Dia hanya bagaimana cara kita menulis transaksi gitu. Kalau kalian ingat, misalnya kalau katakanlah pemilihan ketua kelas gitu ya, kemudian pemilihan misalnya ketua PKL misalnya, itu kan pakai apa sih? Pakai tally ya. Tally atau kalau bahasa Indonesia pasti turus ya. Nah, turus itu kan sebenarnya support ya, betul nggak? Ya kan? Nah, support. Ini sebenarnya close pattern itu tuh seperti itu, gitu loh. Jadi berapa dia muncul dia catat gitu. Bukan berarti bahwa kandidat A ntar ditulis ada berapa gitu. Nah, dengan menuliskannya dalam bentuk tally, dalam bentuk turus gitu, kita akan memperoleh semua informasi itu gitu. Jadi close pattern itu mirip seperti tally gitu. Jadi kalian mau pakai algoritma a priori bisa, kalian menggunakan FP growth bisa gitu. Bedanya kalau di close pattern itu kompresinya nggak ada yang hilang informasinya gitu kan. Artinya semua supportnya tertulis. Sedangkan di max pattern nggak ada. Gimana Desi? Mudah-mudahan menjawab ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi saya minta maaf nggak bisa mencontohkan dengan data yang 5 tadi karena ya useless gitu ya. Jadi sebenarnya close pattern dan max pattern itu memang ditujukan untuk kalian ketika kalian menangani big data yang berukuran sangat besar gitu. Jadi nggak usah ditulis lagi gitu. Kalian masih ingat, saya nggak tahu kalian dapat mata kuliah nggak ya tentang bagaimana kompresi seperti zip dan rar itu dilakukan. Pernah dapat mata kuliah itu nggak? Metode itu nggak? Oh, nggak ada ya? Belum, Pak. Oke. Nah, itu mirip ya. Ini close pattern dan max pattern ini nih memang konsepnya memang dari sana gitu. Jadi tally gitu, turus ya, berapa kali kemunculan gitu kita tulis, frekuensinya kita muncul kita tulis gitu loh. Nah, untuk karakter yang sering muncul dia akan hanya dituliskan sekali saja gitu. Sekali saja. Nah, sama di close pattern itu juga seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan algoritma apa yang dipakai. Oke, mudah-mudahan menjawab. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ibram, silakan. Maaf Citra ya. Ibram duluan. Ibra, silakan Ibra. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau kita lihat secara teori kan pendekatan pattern growth itu lebih baik daripada
a priori algoritma. Hmm. Kalau kita lihat secara teori. Hmm. Jadi pertanyaan saya, pada praktiknya, Hmm. apakah a priori approach ini masih digunakan? Jika masih digunakan, apa saja pertimbangannya, Pak? Sehingga kita lebih memilih a priori approach ini daripada pattern ground tadi. Ya, oke. Terima kasih Ibra. Nah, ini dari pertanyaan ini mirip tadi seperti pertanyaan Desi. Saya nggak mau menjawab secara langsung ya. Saya akan memancing kalian dengan 2 pertanyaan. Oke, yang pertama tadi disebut sama Ibra kalau FP growth lebih baik daripada a priori ya. Lebih baik itu kan ada indikatornya ya. Indikatornya apa dong? Ada yang bisa jawab? Lebih simpel, Pak. Efisiensinya mungkin, Pak. Lebih cepat, Pak. Iya. Lebih cepat, oke. Lebih simpel itu Maksudnya bisa nge-track apa aja item-item yang udah dibeli itu secara. Nah, kalau di dalam di dalam computer science ya, yang disebut lebih simple itu artinya kita berbicara tentang big O. Sudah dapat materi itu ya? Computational complexity big O, nggak dapat, astagfirullah. Belum dapat ya. Oke, gini aja. Teman-teman kan sudah pernah belajar statistik ya. Di dalam statistik itu ada namanya fungsi linier, ada fungsi eksponensial, betul kan? Ada fungsi yang tidak linier, ada kuadratik, ya, ada yang kubik, betul ya? Nah, ketika sebuah algoritma itu kalian running gitu ya, dengan data berukuran 10 records gitu ya, kalian butuh waktu 10 detik. Kalau datanya berukuran 100 record, berapa detik yang dibutuhkan oleh algoritma? Berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kalau 10 record, dia butuh waktu 10 detik. Kalau 100 record, butuh berapa detik dia? Ada yang bisa jawab? Seru hari ini. Nggak apa-apa, kita berkelana di luar data mining, tapi ini menurut saya itu sangat-sangat penting buat kalian sebagai seorang computer science. Oke, ada yang bisa jawab? Tadi linear kok, Pak? Nggak ada, saya nggak ada asumsi apapun. Pertanyaannya bagus sih, Iza berarti udah dapat clue saya ya. Intinya adalah apakah algoritma tadi itu bahasa Indonesianya ya, bertindak bahasa Indonesia nggak ngerti saya, bertindak secara eksponensial ataukah linier gitu ya. Kalau linier berarti 10 record ya 10 detik, 100 record 100 detik, betul kan? Tapi kalau eksponensial kan enggak kan? Betul kan? Berarti kan 10.000 detik, betul kan? Kalau eksponensial. Kalau kuadratik atau kalau kubik gitu kan, beda lagi. Nah, kalau yang non-linear biasanya kita ada konstanta tertentu. Misalnya ada algoritma yang dia membutuhkan preprocessing gitu ya. Berarti kan ada konstanta yang harus dihitung gitu ya. Katakanlah misalnya 5 detik di awal dia membangun tree dulu misalnya kan, baru sisanya untuk melakukan algoritmanya. Berarti kan ada konstanta. Nah, artinya apa? Setiap algoritma beda-beda gitu. Setiap algoritma itu beda-beda. Nah, kadar apakah sebuah algoritma itu disebut simple atau kompleks itu bukan hanya dari kelihatannya gitu ya, atau sepertinya lebih simpel, enggak. Jadi ada indikator yang standar, yaitu computational complexity namanya. Itu big O. Coba nanti kalau kalian belajar lah, masa saya mengcover semua di sini ya. Jadi computational complexity ya. Nah, ada biasanya big O dalam kurung N gitu kan. O dalam kurung N itu artinya sebuah algoritma tersebut akan membutuhkan waktu yang relatif sama dengan nilai N records-nya. Tapi jika
O dalam kurung N kuadrat gitu ya, berarti algoritma tersebut akan membutuhkan waktu sekitar kuadrat dari jumlah record yang ada gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau Azam tadi bilang lebih simpel, pasti akan saya tanya dulu, emang big O-nya berapa? Gitu artinya. Ya, paham ya? Nggak apa-apa, saya hanya ingin sambil mengajari. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah lebih cepat. Lebih cepat, nah ini betul juga. Lebih cepat ini kan kita bisa mengukur ya, tapi kan lebih cepat itu kan beda-beda. Teman-teman running di Pentium berapa dengan yang lain kan beda-beda kan, RAM-nya berapa beda juga kan. Nah, jadi big O itu yang sering digunakan untuk sebagai dasar yang dia itu berlaku general gitu. Jadi tidak hanya tergantung pada komputer tertentu gitu ya. Jadi dia berlaku secara general. Jadi sepertinya tadi walaupun jawabannya Azam dan jawaban yang lain-lain itu berbeda, ada yang Azam tadi bilang simpel, yang lain bilang cepat. Kalau secara komputasi itu dua hal yang sama, karena diukur dengan menggunakan big O, ya, computational complexity. Oke. Nah, pertanyaan dari Ibra tadi, apakah kan FP-Growth lebih baik daripada a priori ya? Semua sepakat dong kalau FP-Growth lebih cepat ya? Secara teori, Pak. Secara teori, oke, secara teori lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, kalau begitu, apa gunanya a priori? Ya, apa gunanya a priori gitu kan? Karena sudah ada FP-Growth. Balik lagi, dulu yang pernah saya perkenalkan NVL, no valence theorem. Jadi in most cases, di banyak kasus, FP-Growth itu terbaik, the best of the best, ya, dibandingkan dengan a priori. Tapi ada kasus-kasus di mana FP-Growth itu tuh jelek. Dan itu banyak. Sayangnya banyak kasusnya itu tidak kita butuhkan. Tapi ada dan banyak gitu. Tapi tidak kita butuhkan kasus-kasus tersebut. Artinya kasus-kasus yang sebenarnya bisa kita abaikan. Mungkin ada yang mau ngasih contoh dulu deh. Kira-kira FP-Growth itu nanti jeleknya di mana nih? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Nanti coba saya jawab. Jadi intinya jawaban untuk Ibrah tadi, FP-Growth memang di banyak kasus yang bermanfaat bagi kita, FP-Growth itu terbaik dibandingkan a priori. Tapi kalau kita melihat all possible combination untuk semua kemungkinan, FP-Growth itu sama aja dengan a priori karena no valence itu. Jadi ada banyak kasus yang sebenarnya FP-Growth itu lebih jelek daripada a priori. Nah, mungkin ada yang bisa ngasih contoh nggak? FP-Growth kapan dia jelek dari a priori? Jelek dalam arti tadi kita sepakati ya, jeleknya di sini masih dalam arti lebih lambat daripada misalnya a priori. Ada yang bisa ngasih contoh? Coba juga boleh, nggak apa-apa. Salah juga boleh. Data kecil, Pak. Data kecil, oke. Nah, ini satu. Oke, ada lagi yang bisa ngasih contoh lagi? Mungkin ketika variasinya terlalu besar, Pak. Dua. Oke, mantap sekali. Dapat dua jawaban ya. Ada yang bisa ngasih ketiga? Scanningnya terlalu banyak dilakukan. Maaf, diulangi. Scanningnya terlalu banyak dilakukan gitu, Pak. Scanning database-nya. Kenapa scanning perlu dilakukan? Berulang-ulang mungkin. Karena apa ya? Banyak pola kombinasi yang sama. Kalau scanning kan otomatis ya, maksudnya setiap iterasi mau nggak mau kita harus melakukan scanning, ya kan? Jadi baik a priori maupun FP-Growth harusnya tidak terlalu tergantung dari itu, gitu. Jadi itu betul, tapi sudah di cover dengan yang tadi itu dari Nisa tadi ya, yang kalau terlalu heterogen. Jadi useless kita membuat tree. Contohnya apa? Contohnya katakanlah misalnya ada teman-teman yang ini newbie atau pendatang baru di kalian baru buka toko gitu katakanlah ya. Tokonya itu palu gada gitu kan, semuanya ada gitu kan. Nah, di bulan pertama itu barangnya banyak yang laku, tapi jenisnya itu beragam gitu. Ada yang cuma beli beras doang, ada yang cuma beli apa doang. Nggak ada yang repeat order itu nggak ada. Gitu ya. Kalau misalnya di Tokopedia atau di Shopee bisa juga itu di awal-awal pertama kalian coba buat tree-nya gitu. Useless gitu karena
frekuensinya itu kecil-kecil tapi variasinya banyak. Ya, di saat-saat seperti itulah di mana FP growth itu lebih jelek daripada a priori. Tapi kan kasus-kasus tadi yang saya sebutkan tadi, ketika datanya kecil, ya, terus kemudian ketika heterogenitasnya terlalu besar, itu kan kasus-kasus yang sebenarnya tidak bermanfaat buat kita, gitu kan? Karena tujuan kita adalah frequent pattern nih, ya. Jadi ketika kita mau menemukan pola yang sering, kalau pola yang sering aja nggak ada, gitu ya buat apa kita cari? Paham ya maksud saya? Ya, jadi kan kita kan nggak serta-merta ya, oh ada data, oh kita frequent pattern aja gitu, nggak gitu. Jadi kita mau mencari apa nih, gitu ya? Mau mencari pola yang sering gitu. Jadi kita mau membuat biasanya, saya nggak tahu apakah sudah saya jelaskan di kelas ini atau tidak. Kalau kalian mencari paper-paper terbaru terkait dengan frequent pattern dan association rule, kalian saat ini mungkin akan mengalami kesulitan karena sekarang sudah berhenti, mayoritas sudah berhenti, tidak dikembangkan lagi untuk frequent pattern maupun association rule karena terlalu sederhana. Akhirnya berevolusi menjadi apa yang disebut sebagai recommendation system. Ya, jadi kalau kalian mencari yang sekarang gitu, apa yang misalnya katakanlah algoritma terbaik dari FP growth, kemudian apa algoritma yang lebih baik lagi dari itu gitu ya, itu mungkin kebanyakan sudah mentok gitu ya. Mereka sudah berkembang ke arah yang namanya recommendation system gitu, dan itu akan terus berkembang terus gitu. Nah, maksud saya adalah kasus-kasus tadi di mana ketika datanya berukuran kecil itu sudah tidak menarik lagi buat kita, sudah tidak bermanfaat gitu. Terus kemudian kasus di mana heterogenitasnya terlalu besar itu juga tidak bermanfaat bagi kita karena biasanya kita sudah akan melakukan pre-processing biasanya gitu ya. Kita hanya memproses yang produk yang dibeli dalam frekuensi yang lumayan banyak, baru nanti kita buat frequent pattern analisisnya. Gitu. Jadi ada kasus di mana FP growth lebih jelek daripada a priori, tapi di kasus-kasus tersebut sayangnya tidak bermanfaat buat kita. Jadi secara umum ya kita bisa bilang FP growth lebih baik daripada a priori. Itu Ibrah, mohon maaf kalau jawaban saya panjang, tapi maksud saya ingin karena tadi mereview ada banyak hal ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, Sita. Oh ya, maaf. Silakan Sita. Iya. Kan di awal pertemuan 1 di additional slide itu kan ya. Asosiasi contohnya jika IP sekian then lulus tepat waktu. Jadi saya nangkepnya itu seperti supervised learning. Tapi ketika masuk ke pertemuan 9 kok nggak bisa menemukan targetnya di mana. Terus saya research di Google, katanya dia bisa supervise sama supervise. Jadi gimana ya, Pak? Terima kasih. Betul. Ya, oke. Terima kasih Sita. Nah, pertanyaannya juga bagus sekali. Nah, association rule itu memang bisa digunakan di supervised learning maupun unsupervised learning. Jadi sebenarnya pertama begini ya teman-teman ya, kalau di mata kuliah ini saya mengajari kalian tentang misalnya klasifikasi, kemudian mengajarkan kalian tentang clustering, mengajarkan kalian tentang association rule, kemudian mengajarkan kalian tentang prediksi gitu ya. Semuanya itu nggak saklek dalam arti kalau algoritma yang untuk clustering dia hanya bisa digunakan untuk clustering, enggak. Clustering kadang sering kita gunakan untuk pre-processing juga gitu ya. Kadang kita kombinasikan juga untuk mencari parameter di asosiasi gitu. Jadi itu dua hal yang sedikit berbeda tapi beririsan gitu ya. Jadi target tasknya atau peran data miningnya dengan metodenya gitu. Jadi metode itu bisa digunakan di banyak hal gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya Sita ini, terkait dengan pertanyaan Sita ini bagus. Intinya adalah association rule ini begitu juga. Jadi association rule ini bisa digunakan sebagai supervised learning maupun unsupervised learning juga gitu ya. Kalau unsupervised-nya seperti ini ya, tadi kita mencari pola gitu ya, mencari pola. Nah, tujuan dari pola di akhir biasanya adalah kita memberikan rekomendasi. Ya, rekomendasinya apa nih? Yang misalnya pembelian berikutnya gitu ya, atau bisa melakukan matching gitu ya, matching antara katakanlah pembeli yang belum pernah beli gitu kan, sekarang kita tawarkan hal yang baru gitu ya. Nah, itu seperti itu. Rekomendasi. Akhirnya makanya tadi saya sebut kalau
association rule ini sekarang lebih berkembang ke sebutnya recommendation system. Nah, tapi bisa juga dia digunakan sebagai supervised learning. Nah, coba sekarang gini. Di dalam video yang saya jelaskan itu adalah data berbentuk transaksional, ya. Jadi data berbentuk transaksional itu artinya katakanlah data yang pembelian gitu ya. Data transaksional ini kalau teman-teman ingat itu distribusi Poisson, ya, di distribusi Poisson itu kan dia berupa diskrit ya. Dan antar kejadian itu bersifat independen ya. Nah, di association rule itu ya dengan data transaksinya itu harus bersifat seperti itu juga. Jadi dia diskrit, kemudian dia antar transaksi bersifat independen. Itu baru disebut sebagai data transaksional gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dengan seperti itu, coba kalian bayangkan data BPS apa yang bisa dipakai? Sebelum saya menjawab pertanyaan Sita ya, ini ada kaitannya nanti ke sana. Atau data di sekitar kalian lah gitu. Kira-kira apa yang bisa dipakai untuk transaction? Selain pembelian, karena kalau pembelian udah ada contohnya. Ini untuk menjawab pertanyaan Sita intinya. Ada yang punya ide? Jadwal gimana, Azam? Jadwal pemberangkatan mungkin. Pemberangkatan apa nih? Kayak transportasi. Gimana transaksinya, modelnya? Mana Pak? Transaksi pertama apa, transaksi kedua apa gitu, contohnya? Ya sama-sama pembelian sih Pak. Iya, pembelian kan? Oke, ada lagi yang lain nggak? Nah, sulit kan? Karena memang konteksnya di situ dan memang saya sengaja sebenarnya saya ingin memancing ini nanti di pertemuan berikutnya, tapi karena udah Sita tanyakan, jadi sekalian saya jelaskan. Nah, memang di dalam slide seolah saya mengarahkan bahwa association rule ini meaningless kecuali kalau kalian pengguna Tokopedia atau Shopee gitu ya, karena berkaitan dengan penjualan. Padahal sebenarnya implementasi itu luas. Ya. Yang pertama, kalau kalian ingat dari tadi itu definisi dari transaksional tadi, di mana masing-masing transaksi itu bersifat independen, gitu ya, dan dia bersifat diskrit, berarti ada banyak hal yang sebenarnya bisa dianggap sebagai transaksi. Misalnya, yang pertama, saya di kelas sebelumnya ada yang bertanya, Pak, kalau misalnya kita bermain Pokemon, gitu ya, itu bisa disebut sebagai data transaksional nggak? Pertanyaan saya adalah, apakah seorang pemain dengan pemain yang lain itu bersifat independen nggak? Independen kan? Gitu kan? Terus seorang pemain itu bisa dapat zero, ya, nggak dapat apapun, nggak dapat Pokemon apapun. Pemain yang lain bisa dapat 2, pemain yang lain bisa dapat ratusan, gitu kan? Bisa nggak seperti itu? Bisa kan? Nah, berarti bisa juga itu disebut sebagai data transaction gitu. Terus misalnya katakanlah kalian menonton film gitu kan, katakanlah di Netflix gitu kan, contohnya apa ya, saya nggak hafal sih. Takutnya katakanlah misalnya di Netflix kalian yang seorang A dia nonton drakor A, drakor B, drakor C gitu kan, yang lain drakor C, D, A, drakor semua gitu. Tapi intinya kan dia nonton berbeda-beda. Ada yang nggak nonton sama sekali, ada yang nonton cuma iklannya doang gitu kan, ada yang addicted sampai dia nontonnya ada banyak. Kan data transaksi kan, betul nggak? Oke. Nah itu semuanya data transaksi. Oke. Tapi itu semua masih unsupervised. Nah, kalau pertanyaannya Sita tadi, sebenarnya kita juga bisa membuat dari data yang sepertinya itu supervised, kita buat menjadi unsupervised. Misalnya contohnya begini. Kalian masih ingat kita memprediksi di neural network ya. Kita memprediksi apakah seseorang bisa lulus atau tidak. Ya. Lulus dari sebuah mata kuliah atau tidak. Betul nggak? Ya. Nah, katakanlah kita ganti konteksnya, apakah seseorang bisa lulus dari STIS atau tidak gitu ya, dilihat dari mata kuliahnya, nilai mata kuliah gitu ya, nilai mata kuliah. Ini kan seolah-olah variabel ya, variabel tepat, betul nggak? Karena jumlah mata kuliah di STIS
tetap gitu ya. SKS-nya misalnya 145 SKS gitu ya. Jadi kalian berpikir mungkin ada 145 variabel atau bukan 145 variabel sih, juga jumlah mata kuliahnya. Misalnya mata kuliahnya katakanlah let's say saya nggak hafal 50 misalnya. Berarti kalian punya 50 variabel, 50 kolom gitu ya. Kemudian kalian punya satu kolom target lulus atau tidak. Dengan klasifikasi. Betul nggak? Supervised learning ya. Kalian bisa juga itu melakukannya dengan bentuk association rule, yaitu misalnya kalian menerapkan frequent pattern-nya. Jadi misalnya kalian menetapkan katakanlah minimum supportnya itu adalah jika nilainya B. Jadi mata kuliah seseorang itu satu mahasiswa gitu ya, jika nilainya ada mata kuliah tertentu itu A atau B, dia masuk tuh, berarti dia ngambil mata kuliah, dia dapat mata kuliah A, kemudian mata kuliah B, mata kuliah C gitu ya. Yang mahasiswa yang kedua gitu ya, walaupun dia mengambil mata kuliah yang sama, tapi karena nilainya ada yang di bawah C, D gitu ya, jadi yang muncul hanya mata kuliah tertentu. Jadi kalian bisa mengkonversi, bisa kebayang nggak? Oke, jadi gini, katakanlah kalian punya 50 mata kuliah di STIS, ya 50 mata kuliah di STIS. Ada mahasiswa 1, 2, 3 yang mengambil 50 mata kuliah, ya. Kalau dalam klasifikasi, berarti kan kalian punya 50 kolom. Betul ya, 50 kolom nilai mata kuliah, kemudian ada satu kolom prediksi apakah dia lulus atau tidak. Betul ya. Nah, sekarang kita konversi itu menjadi association rule. Caranya dengan menerapkan frequent pattern. Frequent pattern-nya misalnya menetapkan batas bahwa nilai mata kuliah yang boleh masuk hanya yang di atas C. Berarti hanya A dan B. Paham ya? Berarti sekarang tiap mahasiswa 1, 2, dan 3 tidak 50 kolom terisi semua. Ya enggak? Karena yang nilainya C, D, E nggak akan masuk tuh. Ya, paham ya? Paham ya? Jadi nanti ada kolom-kolom yang mahasiswa tersebut itu kosong gitu loh. Nah, ini kan sudah jadi data transaksional. Jadi kalau kalian buat lagi bukan dalam bentuk kolom gitu ya, satu mahasiswa, dia mata kuliah apa yang dia bagus gitu kan. Nah, nanti akan beda-beda itu. Paham ya? Ini kan jadi data transaksional lagi. Gitu. Nah, ini contoh salah satu cara mengkonversi anything yang bisa dilakukan dengan klasifikasi bisa juga kalian lakukan dengan association rules. Nah, disinilah ketika di mana association rule bisa menjadi supervised learning. Paham ya? Gimana? Paham nggak? Paham nggak? Ada yang kurang paham? Silakan. Nggak ada? Oh, paham ya? Sita gimana, Sita? Kurang gitu paham sih, Pak. Tapi nggak Oke. salah. Aduh, jangan gitu dong, Sita. Oke, misalnya gini. Oke, saya ulang lagi nih, pelan-pelan. Saya memberikan tugas, katakanlah dalam tugas misalnya dalam UTS gitu ya. Saya memberikan tugas kalian melakukan klasifikasi apakah seseorang mahasiswa bisa lulus atau tidak dari STIS. Setiap mahasiswa memiliki 50 mata kuliah. Ya, 50 mata kuliah. Kita punya 3 mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Masing-masing mata kuliah ada nilainya. Berarti kita punya berapa kolom? 50 kolom, mata kuliah 1, mata kuliah 2, mata kuliah 3, sampai mata kuliah ke 50. Betul ya? Berarti kita punya 3 baris dan punya 50 kolom. Betul ya? Nah, kemudian kita tambah 1 kolom lagi, yaitu adalah variabel labelnya. Apakah dia lulus atau tidak. Betul ya, Sita ya? Nah, di nilai mata kuliah tersebut kan all possible grades are welcome ya, jadi dia bisa nilai A, B, C, D, E ya, jadi kan nilainya bervariasi nih di 50 kolom tadi ya. Oke. Nah, dengan kalian melakukan klasifikasi misalnya dengan C4.5 decision tree misalnya, atau dengan melakukan SVM, bisa dong kalian lakukan, bisa ya. Nah, sekarang bisa nggak kalian melakukan itu dengan FT growth? Nah, caranya kita konversi dulu yang tadi dengan menetapkan namanya minimum support. Karena kita mau mencari mana yang frequent pattern-nya. Minimum support-nya, let's say, kita menganggap
Yang penting itu adalah yang nilainya A atau B. Jadi kalau nilainya di luar A atau B, kita hapus. Ya, jadi kita bikin tabel kedua nih. Bikin tabel kedua, mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Yang nilainya tidak A atau tidak B, maka kan hilang nih. Betul ya di mata kuliahnya ya, Sita ya. Oke. Nah, di sini berarti dari 50 kolom itu nanti tidak akan semuanya terisi. Ya, hanya yang ada isian A sama B saja yang masuk. Betul ya? Nah, sekarang kita konversi lagi. Jadi tabel yang ketiga, di tabel yang ketiga ini tidak ada lagi 50 kolom. Satu mahasiswa hanya punya 1 kolom. Isinya adalah mata kuliah yang dia mendapatkan A atau B. Berarti misalnya mahasiswa 1 dia mendapat mahasiswa 1 isinya nanti kalkulus, kemudian Alpro, kemudian Statmat, kemudian apa lagi? Matstat misalnya. Mahasiswa 2 MPC, GIS, kemudian SNMPDB, apalagi saya nggak hafal. Mahasiswa ketiga misalnya Pancasila, ada Pancasila nggak sih? Nggak tahu saya. Bahasa Inggris, agama misalnya gitu kan. Jadi kan beda-beda. Nah ini kan jadi seperti seorang mahasiswa dia mengambil barang atau dia mengambil mata kuliah yang bagus. Oke? Di sini kita akhirnya juga bisa memprediksi hal yang sama dengan di atas tadi, apakah dia bisa lulus atau tidak. Itu kasus di mana association rule bisa digunakan untuk supervised learning. Oke. Jadi next time kalau saya misalnya memberikan tugas kepada kalian membandingkan antara SVM katakanlah dengan FP growth, kalian harusnya bisa. Ya, karena bisa juga digunakan untuk supervised learning. Gimana Sita, bisa menjawab nggak pertanyaannya? Iya Pak, makasih Pak. Oke. Kalian tidak lagi berpikir bahwa association rule ini berlaku secara sempit. Betul bahwa dia hanya berlaku untuk data transaksional, tapi banyak sekali data yang bisa kita rubah menjadi data transaksional. Jadi hampir semua klasifikasi itu bisa diubah menjadi association rules. Oke, mungkin itu jawaban saya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, yang teman-teman yang lain mungkin yang belum bertanya, mungkin karena ini ya belum sempat nonton videonya, nggak apa-apa karena hari ini tadi saya memang mencoba untuk kita coba bikin Q&A sebelum kalian saya beri kesempatan untuk nonton gitu, dan ternyata ada banyak yang sudah menonton di videonya, dan harapan saya tadi ada 2 ya. Yang pertama untuk yang tugas individu tolong diperbaiki, yang masih tidak mengirimkan dalam bentuk PDF 1 file. Jadi yang masih mengirimkan dalam PDF 2 file gitu, ada yang mengirimkan dalam bentuk Word, tolong diperbaiki. Hanya dari PDF hanya 1 file. Kemudian yang mengirimkan dalam bentuk zip dan RAR saya apresiasi karena berarti menggunakan dataset yang berbeda ya. Nanti akan ada nilai lebih. Tapi tolong dikirimkan hanya PDF-nya saja gitu, karena supaya lebih cepat saya nanti koreksinya gitu. Dan sebenarnya datasetnya juga bisa ditemukan dengan mudah ya sebenarnya kan, jadi nggak perlu disertakan, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan dipelajari materinya. Kemungkinan saya nggak menjamin kemungkinan minggu depan kuis gitu ya. Kuisnya sudah ada. Kalau kalian mau hari ini juga bisa gitu, tapi karena tadi sudah kalian sepakati kalau minggu depan, ya udah kita minggu depan. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya. Karena tadi pada terlambat semua gitu ya, tadi nggak sempat dibuka dengan doa, silakan sekarang ditutup dengan doa. Mungkin tadi belum banyak yang bangun atau gimana, nggak tahu saya. Silakan ini sekarang ketua kelasnya kalau mau menutup dengan doa. Ya Pak, terima kasih Pak. Tanya Pak. Ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Responsinya Pak. Untuk yang untuk responsi ya. Untuk responsinya apa ya enaknya ya? Enaknya apa dong? Saya nggak punya preference yang untuk responsi yang untuk hari ini. Biasanya saya punya. Sebenarnya begini, untuk responsi itu saya biasanya selalu melihat dari keaktifan kalian gitu. Kalau kalian tuh kadang kurang aktif di dalam kelas gitu, saya akan memberikan tugas responsi. Tapi kalau kalian aktif di dalam kelas, biasanya saya nggak akan memberikan responsi. Jadi bebas, kalian responsinya seperti biasa, rangkuman saja. Tapi kalau hari ini, karena hari ini tadi sudah pada aktif semua. Terima kasih sekali untuk keaktifannya.
tolong dijaga ya. Maksudnya saya sebenarnya suka dengan pertanyaan-pertanyaan kalian gitu ya. Jadi nggak usah malu-malu untuk bertanya dan tidak ada pertanyaan yang jelek. Semua pertanyaan itu bagus. Ya. Oke. Untuk responsinya silakan mungkin membuat ringkasan gitu, nggak usah panjang-panjang gitu kan, tapi saya baca semuanya, tapi maksudnya nggak usah panjang-panjang, intinya adalah itu juga mungkin catatan juga untuk kalian. Oke, itu saja dari saya, silakan ditutup ketua kelas. Maaf Pak, yang ya silakan. Tugas individunya itu diperbaiki di unsubmit di assignment yang kemarin gitu. Harusnya bisa ya, bisa nggak kayak gitu? Saya belum cek. Bisa ya? Bisa sih, tapi terminnya jadi late Pak. Nggak apa-apa. Yang sekarang udah saya ini kok, sudah saya catat. Nggak apa-apa. Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, dari silakan. Kalau untuk yang itu, yang data yang diambil dari website, itu harus dicantumin linknya atau cuman disebutkan datasetnya itu tentang apa, itu cukup atau gimana Pak? Kalau dia diambil dari UCI Machine Learning repository nggak perlu linknya, karena bisa dengan mudah dicek di sana, dan saya udah banyak yang hafal itu datasetnya. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Itu dataset itu udah kayak apa namanya? Itu kan dataset untuk pemula itu sebenarnya. Jadi kalau kalian misalnya katakanlah mengambil S2 atau S3 itu nggak boleh dipakai itu dataset itu. Oke. Gitu ya dari saya, terima kasih. Ada lagi? Mau tanya sekali lagi. Boleh. Silakan Desi. Kalau misalnya kita ngoding di R gitu buat nyari algoritma yang terbaik buat a priori, FP3 sama FP growth, yang dibandingin itu yang apanya, Pak? Akurasinya atau apanya? Nah, balik lagi dong ke pertanyaannya Sita. Apakah dia supervised atau unsupervised? Kalau supervised otomatis akurasi, betul ya. Tapi kalau supervised berarti akurasinya kan, ya seperti biasa kalian menggunakan confusion matrix yang membuat bingung ya. Tapi kalau kalian menggunakan unsupervised ya berarti dari sisi kecepatan dalam arti kecepatan membuat rule-nya, dan kecepatan dalam melakukan searching. Katakanlah misalnya saya punya data baru nih, data transaksi baru gitu kan, dicek apakah dia masuk ke dalam rule-nya gitu. Kalau di a priori kan tinggal dicek, tapi kalau di dalam FP growth kan harus ngecek dari itu ya, ngecek dari tree-nya kan gitu. Jadi kalau untuk unsupervised ya kita menggunakan waktu. Gitu ya Desi ya. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Fani. Wah, ini ditutup malah banyak yang nanya. Oke, nggak apa-apa, silakan Fani. Saya kan coba cari yang penerapan dari assumption rule ini yang frequent pattern mining ini Pak. Yeah. Terus pas saya cari itu ada juga nyebutin sequential pattern mining. Nah, jadi kapan kita harus menggunakan sequential ini? Kapan kita harus menggunakan frequent? Oke, wah ini saya suka sekali nih pertanyaannya. Mau jawab di mata kuliah ini apa di mata kuliah yang lain? Soalnya ini agak advance gitu, tapi sangat bagus pertanyaannya. Jadi sequential pattern mining itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya sudah berbeda sebenarnya, karena kalau kita hanya di pattern mining ini, dia fleksibel. Kita bisa menggunakan untuk klasifikasi gitu ya. Kita bisa ya supervised learning yang lain gitu ya. Tapi kalau sequential pattern mining ini aplikasinya lebih spesifik. Jadi contohnya begini. Kalau di dalam data transaksional itu yang ditanyakan Fani ya, saya jelaskan dulu ke teman-teman. Dalam data transaksional itu kalian mau beli, kan belinya kan misalnya di transaksi ya, itu kan ada beli, maaf saya coba lihat. Nah, kalian beli susu, kemudian beli kacang, kemudian beli popok bayi, gitu ya. Nah, kalian misalnya rubah urutannya, gitu kan? Apakah kacang dulu, apakah susu dulu, apakah popok dulu, gitu. Kalian kalau di Indomaret kan nggak dicek juga, nggak ditanya juga. Pak, ini tadi yang dimasukkan duluan yang mana? Karena nggak dicek kan, betul nggak? Yang penting udah dalam satu keranjang yang sama, gitu. Jadi sequence doesn't matter,
Ya, urutannya nggak penting gitu. Yang penting dia muncul secara bersamaan. Nah, kalau yang ditanyakan Fanny itu yang urutannya itu penting. Contohnya apa sih? Contohnya dalam kalimat. Misalnya, dalam kalimat misalnya apa ya? Ini contoh zaman dulu waktu masih kecil. Ayah membaca koran, gitu kan? Ayah membaca koran. Kalau saya ganti menjadi ayah koran membaca, doesn't make sense kan? Koran membaca ayah. nggak make sense sekali gitu ya. Nah, ini ada pattern nih di sana, ada pattern kan? Ada pattern, tapi patternnya harus ordered, harus sequence. Jadi harus berurut gitu. Nah, sequential pattern mining ini digunakan untuk hal-hal seperti itu gitu. Implementasinya itu ada banyak, tapi yang paling populer itu adalah di dalam NLP, Natural Language Processing. Jadi untuk menerjemahkan bahasa gitu. Nah, pengolahan bahasa itu banyak sekali. Nah, sayangnya di mata kuliah kita itu belum sampai ke sana gitu ya. Saya nggak tahu kalian dapat mata kuliah kecerdasan buatan kali ya? Dapat ya. Nah, saya nggak tahu juga tuh nanti GBPP-nya apa gitu. Tapi kalau misalnya ada, mungkin bisa kita jelaskan nanti di sana. Gitu ya. Nah. Sorry, gimana? Google? Oh, betul sekali. Jadi kalau di sana sekarang yang paling populer itu adalah dengan menggunakan salah satu arsitektur dari neural network gitu ya. Mungkin ada yang udah pernah tahu ya, recurrent neural network RNN gitu ya. Itu ada banyak sekali tipenya. Ada LSTM, long short term memory gitu kan. Kemudian ada vanilla RNN, kemudian ada gated neural network, ada banyak sekali. Jadi dia memprediksi berdasarkan urutan gitu kan. Misalnya kalian mencari katakanlah dalam Google gitu ya. Mengapa orang Indonesia tiba-tiba udah ada suggestion ya kan, ada bodoh, ada aduh ini jangan gini dong gitu kan misalnya. Itu dia menebak dari itu gitu. Jadi seperti itu. Tapi memang mekanisme nanti berbeda. Maksudnya berbedanya adalah dia tidak membentuk tree. Nah, makanya saya bilang kalau sequential pattern mining itu sebenarnya dia pattern mining, tapi dengan adanya sequence itu tuh dia merubah semuanya gitu. Jadi dia tidak lagi menggunakan tree lagi dan tidak ada manfaatnya itu a priori. A priori dan FP-grade nggak ada manfaatnya nanti di sana. Gitu. Karena ya urutan itu penting sehingga tidak bisa dibuat seperti itu. Oke. Itu dulu mungkin ya Fanny ya. Tapi kalau kamu tertarik di sana bisa dicari dulu dari sekarang gitu ya. Sequential pattern mining itu. Nah, kalau mau ada yang ditanyakan di sana boleh ditanyakan ke saya. Tapi intinya sebenarnya dari pertemuan kita kali ini dan minggu depan, saya sebenarnya berharap gitu ya, sebenarnya berharap bahwa teman-teman nanti di dalam skripsi itu, kalau teman-teman apalagi di sains data ya, itu menggunakan model nggak itu aja gitu loh. Maksud saya klasifikasi SVM lagi. Ya semua orang tahu, everybody knows kalau SVM itu bagus gitu ya. Everybody knows kalau random forest itu bagus gitu. Cuman kan ya itu aja gitu loh. Maksudnya ya karena klasifikasi SVM, klasifikasi random forest gitu. Padahal tadi yang ditanyakan oleh Sita gitu kan, association rule bisa juga. Coba kalian bandingkan antara FP growth dengan SVM misalnya, let's say gitu ya, atau algoritma association rule yang lain gitu, yang setelah FP growth ada banyak sebenarnya FP growth yang setelah itu. Dan jadi FP growth yang masih frequent pattern yang ini ya masih awal-awal ya, karena kalau yang udah sekarang udah pindah haluan dia udah pindah haluan ke recommendation system gitu. Jadi tolong dibandingkan gitu supaya kalian mungkin mendapatkan insight, karena ya tadi yang ditanyakan oleh Ibrah gitu, karena memang tidak ada metode itu yang the best for all condition gitu. Kita tinggal mencari di dalam kondisi yang kasus kita itu mana yang terbaik. Oke, itu saja. Dan saya ingin di dalam mata kuliah ini sih selalu ingin menekankan bahwa
masing-masing metode ada kelemahannya, itu bukan tanpa syarat. Artinya apa? Ketika kalian misalnya mengambil S2 ataupun S3, tugas kalian justru itu mencari apa kelemahan dari masing-masing metode tersebut. Kemudian kalian mencari ide bagaimana saya memperbaikinya. Gitu. Katakanlah misalnya FP Growth gitu kan. FP Growth ada kelemahannya pasti banyak gitu kan. Kemudian menurut kamu kelemahannya apa nih? Oh, menurut saya ini dan ini. Kemudian kamu punya ide nggak untuk memperbaikinya? Oke, ini terus kemudian kalian cek apakah ide itu sudah pernah diterapkan oleh orang lain. Kalau belum pernah, kalian bisa mempopulerkan sendiri gitu. SVM modified by Fanny misalnya kan, FP Growth modified Fanny atau Fanny algorithm boleh gitu, banyak seperti itu maksudnya. Oke ya, gitu ya. Jadi membuat algoritma itu nggak sulit, nggak sulit. Oke, ada lagi pertanyaan? Iya, sama-sama Fanny. Ada lagi yang pertanyaan lagi? Saya Pak Nabila. Boleh silakan Nabila. Saya mau nanya yang terkait responsi tadi. Untuk yang bertanya itu pertanyaan aja apa tetap rangkuman Pak? Seperti biasa, jadi bebas. Kalau yang sudah bertanya boleh dengan tanya jawabnya saja cukup. Nggak usah pakai merangkum. Nah, kalau yang belum bertanya silakan merangkum. Jadi seperti biasa. Nggak usah dua-duanya. Ya. Sama-sama Nabila. Oke, nggak ada lagi ya pertanyaan ya? Kalau nggak ada, silakan ditutup dengan doa ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Dapat diakhiri. Oke, terima kasih Lukman, terima kasih teman-teman lain yang hari ini partisipasinya sangat bagus ya. Hari ini saya cuma iseng-iseng untuk bikin Q&A sebelum kalian nonton video, ternyata udah banyak. Nah, mungkin minggu-minggu berikutnya kasihan juga teman-teman yang belum nonton ya. Jadi kita balik ke jadwal biasa gitu ya, bukan di jam 10.15 gitu, tapi saya beri kesempatan kalian untuk nonton video dulu 1 jam atau 1,5 jam baru kita Q&A lewat Zoom ya, supaya lebih aktif lagi. Hari ini tadi juga sangat aktif sekali. Terima kasih sekali untuk teman-teman, karena kalian banyak bertanya saya jadi semangat ngajar di mata kuliah ini. Kalau kalian nggak bertanya itu kayak jadi ya ini mudeng nggak ya? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kalau dari saya ada salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di kuis pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.